oh berarti aku udah melalui banyak waktu, melalui banyak rintangan, yang bahkan di titik terendah pun tuh aku udah pernah gitu, sedih banget sendiri pun itu udah pernah gitu. Tapi di sini saya melihat lucunya, saya melihat bahkan ada sosok laki-laki yang menjadi penghalang dan rintangan sosok Meldi. Ya, sosok ini iri. Ternyata pas Meldi dari Jakarta, Meldi yang bawain jadi single Meldi Saku. Padahal itu Mama Meldi ngomong seperti itu tahun 2014. Tapi kalau di entertain lebih kejam lagi, menghalalkan banyak cara agar yang saya bisa bikin inilah itulah, bahkan ilmu hitam pun bisa dilakukan. Sesuai pemberitaan di luar sana mungkin kesannya kalau kakek Meldi itu nggak sayang sama Meldi seperti itu. Tapi nggak ada sedikit pun benci dari hati Meldi. Dan semua orang beranggapan bahwa lu yang buat kakek lu meninggal seperti itu. Halo para netizen, ramalan asik yang pastinya sekarang udah nunggu-nunggu ya dan penasaran. Di episode kali ini bersama saya Hart Gumai, siapa bintang tamu kita ya. Ini yang satu ini saya kasih clue-nya dulu ya. Ini terkenal dengan desisannya ya. Gitu. Terus kedua dengan ya pastinya gerakan, kalau desis ular dong ya, gerakan ular yang gitu-gitu ya. Saya kurang pinter niruin gerakan ular, tapi yang pasti para netizen pasti udah bisa nebak ya. Yang kemarin sempat viral banget ya. Ya ada konflik dengan keluarga, pastinya biasalah konflik keluarga siapapun pasti punya. Meldi. Hai Kak Apa Gumai. kabar Meldi? Baik banget, aku boleh nggak nyapa yang Meldi? Boleh? Silakan. Seorang kisah gemes dari Meldi. Iya, kalau misalnya aku lagi diem, Ya. nyapanya begitu. Kalau misalnya Oke. aku lagi goyang, baru pakai tarian ular tadi yang Kalau- kata Kak Gumai. Oh, itu lagi diem. Kalau lagi goyang gimana? Ya beda yang begini-begini tuh. Di Bisa tangan di diangkat. ini nggak? Oh nggak bisa, Mungkin itu bayarannya beda kalau goyang Oh, beda sekarang. ya? Beda. Berarti biasa aja gitu, gitu ya. Oke. Meldi apa kabar nih sekarang? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Meldi, ini kan sekarang kan para netizen banyak yang titip pertanyaan. Oke, Ya, banyak banget. Banyak yang kepo berarti dong Banyak ya. yang kepo, masih banyak kepo sama Rosa Meldianti. Ya. Terutama perihal kalau kita flashback ke masa sebelumnya ya. Meldi kan pertama kali itu sempat sempat viral ya karena konflik yang terjadi. Ya, konflik yang terjadi di dalam lingkaran keluarga Meldi saat itu. Tentunya kita tahu dong, pasti saya nggak perlu sebutin, semua netizen pasti tahu ya. Yeah. Rosa Meldianti sempat konflik ribut dengan tantenya Dewi Persik. Ya. Boleh nggak sih kita cerita sedikit mungkin sedikit flashback lah ya, saat itu singkatnya terjadinya karena apa, lalu Meldi hubungannya sekarang seperti apa? Mungkin yang dilihat, yang kesebar di dunia sosial media atau di jejak digital adalah aku ponakan durhaka gitu kan. Tapi di sini aku nggak pernah menjelaskan secara detail gimananya, karena menurut aku itu nggak penting. Sedangkan hal yang terjadi, yang aku lakukan adalah aku hanya meluruskan apa yang terjadi terhadap orang tuaku gitu. Aku melakukan tugasku sebagai seorang anak untuk mengembalikan nama baik orang tuanya, itu aja. Oke. Dari kasus ini akhirnya banyak yang menyebutkan bahwa Meldi sebagai keponakan yang durhaka. Iya. Ya. Sebenarnya Meldi sendiri tahu nggak sih asal usul, maksudnya kenapa bisa disebut sebagai, selain cerita tadi ya, maksudnya kalau dari cerita tadi sih ya untuk menyelamatkan hubungan keluarga dan lain-lain, saya rasa nggak durhaka. Ya. Tapi sebenarnya kalau Karena kan di sini kita nggak bisa pungkirin juga, beliau adalah seorang public figure, seorang bintang seperti itu kan. Jadi setiap apapun yang dia katakan selalu diiyakan dengan para fansnya, atau para netizen. Sedangkan apalah Meldi seperti itu. Ketika di titik di mana saya mengungkapkan kebenaran, semua orang mensorakin Meldi.
oh kamu nih durhaka, kamu masalah bukan seperti itu. Padahal yang terjadi adalah beliau dulu yang angkat ini masalah ke dunia sosial media dan saya menjawab seperti itu. Mungkin kesannya memang tidak punya aturan atau tidak ada etika seperti itu. Karena posisinya saya yang lebih muda, tapi kan di sini saya bukan menjawab semata-mata untuk kepentingan saya, tetapi tentang nama baik orang tua saya. Gitu. Makanya orang-orang ngomongnya, oh dia durhaka nih karena ngelawan tantenya seperti itu. Tapi dari kasus itu sangat bersyukur sih dengan adanya kasus tersebut, banyak pelajaran yang bisa didapat. Gitu. Nggak cuma dari dalam keluarga, tapi dari luar lapangan juga banyak banget pelajaran yang didapat. Oke. Jadi berarti begini. Saya cuma bisa bilang dari ceritanya Meldi ya yang tadi yang barusan, masa lalu biarlah berlalu ya. Pastinya kita berharap semuanya akan baik-baik saja. Dan alhamdulillah emang udah baik-baik. Dan sekarang saja. alhamdulillah udah baik-baik saja. Ya. Dan itu biasa sebenarnya ya. Hanya karena memang seorang Dewi Persik dan Rosa Meldianti ini seorang public figure akhirnya menjadi konsumsi masyarakat. Sebenarnya hal seperti ini biasa. Setiap keluarga pasti pernah mengalami konflik. Benar. Apapun itu. Pasti keponakan, tante, om, ayah, ibu sama anak pun pernah dan banyak. Ya enggak? Bener banget. Jadi yang pasti hubungan Meldi sama Dewi Persik baik-baik saja ya. Tadi hanya flashback aja ya sebagai pembukaan kita sebelum kita masuk ke ramalan-ramalan. Yang lebih dalam lagi Yang ramalannya ya. Ya. Nah, ada satu lagi ya saya mau tanya. Sekarang Meldi kan sempet nyanyi ya, nyobain cover lagu dan lain-lain. Ini terus atau mungkin ada fokus sekarang punya fokus di bidang lain, mungkin meramal, mungkin apa? Sebenarnya kalau fokus di bidang lain ada bisnis. Ngerasain sensasi yang baru nyobain hasilnya sih, maksudnya baru kelihatan hasilnya dari yang kemarin-kemarin yang masih perjuangan banget gitu, dari nol banget bener-bener, dan sekarang lagi alhamdulillah lagi naik gitu lah. Dan di sini nggak bisa dipungkiri ternyata wah enak ya bisnis gitu. Meskipun masih bisnis kecil-kecilan, tapi kalau dibilang sehari bisa dapat 5 juta bisa gitu. Oke. Ya, Bud. Sebenarnya memang Meldi sendiri kalau saya lihat sebenarnya pertama di sini saya lihat ada lebih kurang 85% aura yang saya lihat sebagai pebisnis. Cuman pebisnisnya makin kencang dan makin bagus belum di tahun ini. Karena memang belum mau buka restoran ini nggak jadi mulu. Karena uang udah kumpul nih, tinggal buka doang, tapi nggak serak aja masih gitu. Kayak belum deh, ntar aja deh, ntar gitu. Betul, sabar, nanti pasti bisa. Soalnya aku ada kayak firasat sendiri dari Merinya sendiri, kayak pasti suatu saat kalau misalnya udah aku pas hati bisa buka kok yang gedenya. Karena kayak bisnis ikan laut pedes pun ini aku bukanya tuh nggak di planning, enggak, jadi ini semua dadakan. Tapi malah yang dadakan itu jadi suatu bentuk gitu loh, maksudnya terlihat gitu. Nah kalau yang aku udah susun biasanya banyak gagalnya. Iya gitu. Betul bener-bener, karena memang manusia boleh berencana ya, Tuhan yang menentukan. Oke, langsung ya kita coba di sini, para netizen juga udah nggak sabar gimana. Aku aja deg-degan ini udah. Hasil ramalan ya, penglihatan dari mata batin saya untuk Rosa Meldianti ya, terutama kita lihat karir. Ya, karir, usaha, bisnis dan lain-lain. Ya. Sosok Rosa Meldianti ya, yang saat ini netizen sebenarnya juga banyak tanya sih, Rosa Meldianti pacarnya siapa sih, jomblo atau gimana, sebenarnya banyak pertanyaan ya. Cuman itu nanti biarlah Meldi sendiri ya yang punya wewenang untuk ngomong nanti, ya enggak? Iya siap. Di sosial medianya udah kayak mau sekolah, gue udah dikduk lihat kartunya. Oke. Di sini saya mau mencoba untuk melihat seperti apa karir seorang Rosa Meldianti ke depannya. Saya akan membuka kartu untuk karir Rosa Meldianti. 3 kartu pertama. Ya. Kartu pertama memperlihatkan di sini ada 8 of Wands. Ada perempuan, ya Meldi, yang kita tahu sebelumnya memang Meldi sempat terpuruk dalam konflik
ya tentunya ribut dengan keluarga itu kan beban. Ya, dengan tante. Sampai jadi seorang tersangka loh. Sampai menjadi seorang tersangka. Ya. Jadi seperti terikat, seperti mau maju tapi tante sendiri. Ya. Dan selalu dicegah sama keluarga sih. Betul. Jadi itu menjadi apa ya? Tabrakan di dalam batinnya seorang Meldi. Ya. Ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada rasa kesal menjadi satu. Ya. Cuman dalam kehidupan kita harus juga sadari bahwa nggak selamanya kita bahagia, nggak selamanya kita lurus. Pasti ada beloknya, pasti ada kerikilnya. Ya. Meldi sudah melalui ini. Kenapa bisa ada permasalahan ini? Tadi Meldi udah jawab, kita udah bahas. Di sini berasal dari family, keluarga. Ya. Permasalahannya berasal dari keluarga. Ya. Setiap orang, saya bilang tadi, kita udah bahas juga ya bahwa setiap keluarga pasti ada masalah. Cuman memang kebetulan hari ini bintang tamunya Meldi dan topiknya kita bahas Meldi dan konfliknya memang pernah terjadi, kita semua tahu ya dengan Dewi Persik, tapi sudah berakhir dan ini pun memperlihatkan nanti berakhirnya akan baik-baik saja ya. Semua akan baik-baik saja, memang baik-baik saja dan semakin membaik ya. Di sini saya akan bertanya tentang karir seorang Meldi, tapi pembukaannya udah keluar bercerita tentang apa yang sudah kita bahas ya. Ini udah dibahas sebenarnya. Tapi memang kartu memperlihatkan di sini. Oke, langsung di kartu ketiga nih Meldi. Page of Wands. Ya, Page of Wands netizen. Di sini ada kayu. Ya. Lalu ada sosok perempuan yang memegang kayu. Ya. Kayu, daun, dan ini merupakan tumbuhan. Meldi, kalau Meldi mau menanam sebuah tumbuhan, ya, katakanlah menanam cabai. Oh, kita bunga saja. Meldi ingin menanam mawar. Pertama kali Meldi tanam bibitnya. Butuh waktu. Tuh, aku butuh proses. Butuh proses. Pelan-pelan. Tumbuh batangnya, ya, tumbuh rantingnya, daunnya, akarnya melebar, baru keluarlah bunga mawar. Di sini saya melihat karir Rosa Meldianti tumbuh, berkembang, ya, tumbuh besar, bahkan ini bukan bunga mawar. Ya. Ini kalau kita ibaratkan pohon juga, ini pohon jati yang sangat besar, sangat kokoh. Namun mesti diingat, pohon jati maupun bunga mawar butuh waktu. Rosa Meldianti saya lihat perlahan-lahan, tidak seperti yang lain-lain, public figure yang lain ya. Ya, saya hampir kesebut namanya. Aku entah kenapa ya, setiap aku bahas tentang perjuangan, membuat kesedihan tersendiri, aku sampai nahan nih, jangan nangis gitu. Tapi emang mau diungkapkan dengan kata-kata pun, nggak semua orang itu bisa mengerti apa sih yang Meldi jalanin selama ini. Jadi kadang Meldi pun manusia biasa gitu. Kalau untuk masalah dihujat, itu aku nggak ada masalah sama sekali. Mungkin yang kadang aku sedihin, maksudnya terharu aja gitu. Oh, berarti aku udah melalui banyak waktu, melalui banyak rintangan. Yang bahkan di titik terendah pun tuh aku udah pernah gitu. Sedih banget sendiri pun itu udah pernah gitu. Bersyukur, Meldi bisa ya di titik saat ini. Bisa ngegaji orang, dalam artian ada karyawan yang kerja sama Meldi. Padahal Meldi datang ke Jakarta dengan tangan kosong. Meldi punya prinsip, setiap saya udah melangkahkan kaki dari rumah, meminta untuk izin untuk Pak, aku mau berkarir, aku nggak akan merepotkan kedua orang tua. Walaupun orang tua saya mampu pun, ini adalah pilihan saya. Bukan orang tua saya yang meminta, jadi saya lah yang harus bertanggung jawab. Itu Meldi. Dan sampai detik ini pun saya nggak pernah telepon, Pak, aku minta duit dong, Pak. Enggak. Kalau bisa, Meldi yang kasih ke adik-adik Meldi gitu. Kalau misalnya adik Meldi ada satu cowok, kalau misalnya kamu mau butuh apa, kamu bilang sama saya. Itu yang ini. Jadi ada kesedihan tersendiri dan nggak banyak orang tahu. Yang orang tahu mungkin, oh, Meldi yang arogan, yang songong. Sebenarnya saya hanya mengikuti alurnya aja gitu. Dengan orang-orang yang mengatakan songong lu, oke, akan saya jadikan songong seperti apa yang kamu omongin.
Tapi sebenarnya nggak seperti itu gitu. Tapi semakin kesini, yang awalnya hujatan tuh jadi lovers. Dan itu nggak bisa dipungkirin. Dan kembali lagi, saya membuktikan kata-kata saya lagi bahwa suatu saat, suatu waktu, dengan seiring waktunya berputar, pasti orang-orang akan mencintai saya. Karena yang ada dalam diri saya sebenarnya tidak seperti yang diberitakan seperti itu. Dan alhamdulillah bisa di titik saat ini. Itu sih yang selalu mesti nangis kalau dibahas gitu. Iya. Sabar ya Meldi. Ini makanya saya bilang tadi, Meldi ini ibarat bibit ya. Meldi sudah ditanam, sekarang pohonnya sudah tumbuh ya. Rantingnya, daunnya sudah tumbuh ya. Lalu nanti muncul bunganya. Karena yang saya lihat karir seorang Meldianti ini dari sini ya, page of wands, dan penglihatan dari mata batin saya, Meldi nanti akan muncul sebagai seorang bintang. Amin. Amin. Ya. Kalau orang bertanya-tanya, loh kok bisa? Bisa. Ya. Tuhan bisa melakukan apapun. Ya. Nggak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak ya, terjadi ya terjadilah. Ya. Manjadah wajadah, istilahnya seperti itu ya. Mungkin dari kita juga Muslim, Meldi juga Muslim. Jadi Meldi melakukan banyak hal perjuangan, ya, air mata, ya, lalu konflik yang terjadi, ya, banyak perjuangan datang ke Jakarta sendiri, semua pelan-pelan, semua perlahan-lahan. Tapi Meldi mesti ingat, dan semua juga para netizen di sini yang penasaran, dari hasil penglihatan saya, Meldi nanti kelak muncul sebagai seorang bintang. Ya. Bintang yang bersinar. Tapi di sini saya melihat, lucunya saya melihat bahkan ada sosok laki-laki yang menjadi penghalang dan rintangan sosok Meldi. Ya, sosok ini iri. Saya terjun di dunia entertain. Itu bukanlah hal yang mudah. Kalau di pekerjaan yang lain mungkin yang iri-irian saling karyawan atau apa. Tapi kalau di entertain lebih kejam lagi. Menghalalkan banyak cara agar yang saya bisa bikin inilah itulah, bahkan ilmu hitam pun bisa dilakukan. Sesuai pemberitaan di luar sana mungkin kesannya kalau kakek Meldi itu nggak sayang sama Meldi seperti itu. Tapi nggak ada sedikit pun benci dari hati Meldi, karena Meldi tahu kakek Meldi sayang banget sama Meldi, sayang. Dan semua orang beranggapan bahwa lu yang buat kakek lu meninggal seperti itu. Karena yang saya tahu, beliau sayang banget sama saya. Bahkan adanya Ratu Mendesis itu karena ucapan beliau awalnya. Oh, gitu. Beliau mengucap begini, bikin di video, Meldi, kalau kamu nggak jadi artis di Jakarta, kamu pulang aja, jangan jadi ulet di Jakarta.